Dapat diketahui bahwa jaringan keturunan Nabi SAW datang ke wilayah utara Sumatera, khususnya ke Aceh, adalah dengan perencanaan untuk membangun sebuah jaringan kekuatan Ahlul Bait bersama dengan pemahaman keislaman yang mereka yakini kebenarannya. Sebagaimana disebutkan banyak hadis tentang peristiwa pembantaian keturunan Rasulullah pasca Khalifah Rashidah dan hubungannya dengan pembela sebuah kelompok dari timur, kaum Min Masyriq, yang tidak diragukan berada di sebelah timur dari Madinah, tempat Rasulullah mengucapkannya. Terbentang dari daratan Yaman menyeberangi Samudra Hindia ke wilayah Sumatera dan seterusnya. Dalam kenyataannya, sejarah membuktikan bahwa para keturunan Rasulullah itrah banyak yang berhijrah ke wilayah Sumatera, Aceh, dan mendapatkan pembelaan dari masyarakat timur ini. Bahkan mereka diberi kehormatan sebagai raja dan sultan. Peran Ahlul Bait awal di Aceh pertama adalah mewarisi genetik terbaik keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang selanjutnya melahirkan orang-orang besar yang menjadi ulama dan sultan di Nusantara. Sebagaimana diketahui, hampir seluruh sultan di Nusantara dari Maulana Abdullah Aziz Shah, Sultan Perlak, sampai kepada Sultan Maling Al-Salih, Sultan Faseh, Sultan Ali Muqayyad Shah, Sultan Aceh Darussalam, sampai Sultan terbesar Aceh, Sultan Iskandar Muda, adalah menyambung silsilahnya secara genealogi dengan Ahlul Bait. Kedua, para ulama dan sultan keturunan Ahlul Bait ini telah mengembangkan sistem politik yang bertitik tolak pada pandangan alam dari Ahlul Bait, yaitu memberikan syarat kepemimpinan adalah dari kalangan atau keturunan itrah Ahlul Bait, sebagaimana disebutkan dan dibuktikan dalam silsilah para sultan di Nusantara. Ketiga, para ulama dan sultan dari kalangan Ahlul Bait ini juga secara bertahap telah mengajarkan faham-faham keagamaan yang bersumber dari ajaran Ahlul Bait, sehingga keputusan-keputusan politik dasarkan kepada mazhab Ahlul Bait. Di antaranya adalah wajibnya sultan mengangkat Dewan Penasihat Keagamaan Majelis Ulama yang dipimpin seorang Syekh Al-Islam atau Qadi Malik Al-Adil. Kedudukan Syekh Al-Islam dalam kerajaan Aceh Darussalam memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbagai keputusan politik. Keempat, kebijakan politik para ulama dan sultan dari kalangan Ahlul Bait ini secara otomatis telah melahirkan para ulama yang menjadi penyebar pemikiran para cendekiawan yang beraliran Ahlul Bait. Di antaranya yang terkenal adalah Maulana Akbar, Said Jamaluddin Al-Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim di Pasai yang dikenal sebagai pelopor gerakan Wali Songo, dan tentunya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani bersama para murid-muridnya di kerajaan Aceh Darussalam yang telah mengembangkan aliran tasawuf falsafati yang berasal dari Persia.